Silakan. Sudah terlihat? Sudah. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang LNG rollover. Jadi apakah LNG rollover itu? Pertama kita harus kenali dulu LNG itu apa. LNG adalah liquefied natural gas, adalah gas alam. Pada umumnya sebagian besar adalah metan CH4 yang didinginkan sampai menjadi fasa cair. Mungkin beberapa kesempatan sudah dijelaskan juga, temperaturnya minus 161 derajat Celcius pada fasa cair ini. Jadi bisa dilihat di gambar termometer di sebelah kanan, dalam skala Fahrenheit itu sekitar 260-an Fahrenheit. Sementara tekanannya, tekanan atmosfer di bawah disebutkan pressure-nya itu 250 milibar, kira-kira 1/4 bar lah maksimum gitu ya. Kenapa dicairkan? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi volume, mengurangi ukurannya. Karena kalau dicairkan volumenya bisa mengecil sampai 600 kali. Dan ini memudahkan untuk transportasi gas alam tadi. Kalau berbentuk gas maka volumenya menjadi sangat besar, makanya dicairkan supaya volumenya kecil. Nah, saat ini tangki untuk penyimpanan yang terbesar itu sampai 250 meter kubik. Yang umum di kapal dan juga di tempat penyimpanan di darat itu sekitar 125.000 meter kubik, jadi kira-kira setengahnya. Tapi itu pun juga ukurannya sudah sangat besar, 125.000 meter kubik. Ini kira-kira sifat-sifat LNG-nya, formulanya umumnya sebagian besar CH4, metan, dan juga hidrokarbon yang lain seperti C2H6, C3H8, ada nitrogen juga, dan sebagainya. Kemudian liquid density ini hanya sebagai gambaran saja, sekitar 400-450 kilo per meter kubik gitu. Ya. Kemudian tentunya dia bersifat mudah terbakar, dengan batas yang bisa terbakar 5% sampai 15%, dan juga atau ignition temperatur. Jadi supaya terjadi kebakaran itu biasanya ada 3 elemen, bahan bakar, oksigen, dan temperatur atau panas. Nah, pada temperatur 595 derajat Celcius dia tidak perlu lagi sumber api, dia bisa langsung terbakar. Makanya disebut auto ignition temperatur. Ini beberapa contoh LNG yang dihasilkan oleh beberapa tempat di dunia, mulai dari Algeria, Australia, Egypt, Mesir, ya, Libya, Snorfit di Norway, Oman, Qatar. Jadi bisa dilihat bermacam-macam konsentrasi nitrogen dan bermacam-macam konsentrasi metannya, C1, dan density-nya juga berbeda-beda. Ini yang menyebabkan terjadinya rollover. Kemudian kalau dilihat jumlah kejadian terkait dengan insiden LNG, itu ada satu kasus terkait dengan rollover. Jadi pernah terjadi, itu tahun 1971. Dan skalanya sangat besar kalau terjadi. Makanya menjadi perhatian. Ini kira-kira gambaran secara umum tangki penyimpan LNG itu sangat tebal isolasinya karena memang menghindari panas, kemudian dibuat dari bahan yang khusus, bagian dalamnya 9% nikel untuk mencegah kerusakan karena temperatur yang demikian dinginnya itu bisa menyebabkan brittle ke material. Jadi untuk gambaran saja. Nah, pada kejadian rollover itu kalau diisi ke dalam satu tangki berbagai jenis LNG dengan berbagai jenis densitas tadi, pada umumnya dalam kondisi normal terjadi boil off gas karena ada panas yang masuk, maka sebagian LNG akan menguap. Itu yang disebut boil off gas, kemudian ditampung, biasanya dikompresikan, dan biasanya digunakan sebagai fuel gas untuk kegiatan-kegiatan pabrik. Bisa genset, bisa boiler, bisa macam-macam. Nah, yang terjadi dengan perbedaan densitas itu, bagian yang atas itu lebih mudah menguap, sehingga bagian fraksi-fraksi ringan tadi C1H4 itu lepas,
menguap, sehingga sisa C2, C3 dan sebagainya relatif lebih banyak jadinya, sehingga dia menjadi lebih berat. Sementara yang bawah juga terjadi penguapan karena ada pemanasan, tapi uapnya tidak bisa keluar karena dihalangi oleh static pressure dari lapisan yang di atasnya. Sehingga uap tadi bercampur dengan liquid yang ada di situ sehingga dia menjadi lebih ringan. Sampai kepada satu titik, bagian yang bawah menjadi makin ringan karena semakin banyak uapnya, sementara bagian atas itu menjadi skala vertikal ini adalah densitas, liquid density-nya, sementara yang bawah itu waktu. Nah, bagian yang atas itu menjadi semakin berat karena uap fraksi ringannya tadi menguap, dan sampai ke satu titik dengan densitas yang sama, lalu tiba-tiba bagian yang atas itu menjadi ke bawah dan bagian yang bawah jadi ke atas. Ini yang disebut fenomena rollover. Dan bisa dibayangkan uap yang tadinya terperangkap di bagian bawah dengan seketika lepas sehingga menyebabkan kenaikan tekanan dan terlepas kalau tangkinya tidak sanggup, karena tadi tangkinya hanya 250 milibar, tidak sanggup menahan, maka atapnya bisa terlepas. Dan itu yang terjadi di La Spezia, Italia, tahun 1971, kejadian rollover ini, sehingga menyebabkan adanya sejumlah 2.000 ton uap LNG terlepas dari tangki dan merusak atap dari tangki. Nah, lalu dari situ dilakukan eksperimen, dilakukan kajian dari 41 LNG rollover incident, jadi disimulasikan. Ternyata hanya ada beberapa kasus yang tekanan uapnya, laju uapnya itu melebihi 20 kali dari boil off rate. Nah, boil off rate normalnya itu 0,25% per hari. Jadi dari 41 itu hanya beberapa yang tekanan atau laju penguapannya melebihi 20 kali. Jadi 20 kali 0,25 jadi sekitar 5%. Sementara yang lain nilainya lebih kecil. Berarti yang La Spezia ini memang kejadian sangat khusus dan menjadi perhatian. Rollover itu salah satu yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu indikasi yang bisa dilihat kalau boil off rate-nya tiba-tiba turun, karena ada flow rate-nya, ada flow meter-nya, berarti itu kemungkinan bisa terjadi roll off rate, atau juga digunakan metode bottom filling, bukan top filling, untuk mencegah terjadinya stratifikasi, pelapisan tadi dengan perbedaan densitas. Itu saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan Safety Moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Ibu Fernida Mufidah. Kami persilakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ini saya mau share screen sebentar. Bapak-bapak, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk layarnya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan dulu, saya Fernida Mufidah, saya dari Badak LNG. Hari ini saya diminta untuk knowledge sharing mengenai pengalaman sebenarnya. Saya juga bingung nih kalau pengalaman itu apa yang harus saya bagikan gitu waktu pada saat ditanya sama Pak Edi. Nah, tapi sebelum saya berkenalan dulu ya mengenai apa yang akan saya berikan. Jadi saya berikan dulu sebentar mengenai saya. Saya Fernida Mufidah. Saya lulusan 2013, angkatan tahun 2009. Kemudian saat ini saya juga sedang S2 juga di ITB, tapi belok dari teknik ke MBA. Kebetulan ada kerjasama dengan PT Badak. Nah, kebetulan work experience saya ini kebanyakan saya dari awal itu di PT Badak. Dan kenapa saya bingung pada saat ditanya
apa yang akan saya berikan itu, karena saya ya kalau dilihat ini seperti loncat-loncat ya Bapak Ibu. Ini pertama saya di Facilities and Project Engineering, kemudian di sini kemudian masuk ke area bisnis di Strategic Planning Specialist, kemudian di sini masuk ke Material Engineer, kemudian masuk lagi ke Facilities lagi, dan terakhir saat ini di Teknologi Specialist di Business Development PT Badak NGL. Nah, yang akan saya ceritakan hari ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman saya, tepatnya di tahun 2019 saat menjadi material engineer. Kenapa saya ceritakan? Karena ini cukup menantang saat waktu itu, karena saya sendiri selaku teknik fisika belum ada pengalaman mengenai apa sih material engineer, kemudian supply chain itu seperti apa. Karena saya selama ini pegangnya sebagai Facilities and Project Engineer, pegangnya valve, DCS, dan yang lain-lain gitu. Nah, saya pertama kali terjun ke Material Engineer. Nah, hari ini yang akan saya bicarakan, tentunya ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai perusahaan saya, Badak LNG. Tadi mungkin sekilas dipaparkan mengenai LNG oleh Pak Paul Wijaya. Nah, ini mengenai Badak LNG akan saya paparkan sedikit. Setelah itu, saya akan memberi sedikit info atau sedikit pengetahuan lah yang mungkin Bapak dan Ibu bisa ambil mengenai inventory management. Tapi inventory managementnya ini mengenai spare part. Jadi bagaimana cara memanage spare part yang ada di kilang LNG gitu. Kenapa? Kenapa perlu spare part? Kenapa sangat apa ya? Hal ini tuh sangat penting karena ini terkait dengan reliability. Nanti kita akan cek bagaimana pentingnya apabila misal inventory untuk spare part ini atau untuk material stok ini ternyata tidak dilakukan dengan baik. Nah, yang ketiga itu saya akan menjelaskan mengenai strategi. Maksudnya strategi itu ini pertama kalinya saya menerapkan suatu strategi baru di PT Badak NGL yang saat itu mengalami permasalahan mengenai inventory management. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan problem-problem lain yang mungkin bisa di pengalaman saya sama di sana mengenai material-material yang mungkin agak aneh atau yang justru merugikan kita. Nah, itu akan saya jelaskan. Nah, saya jelaskan dulu mengenai PT Badak NGL. Jadi, seperti yang kita tahu, PT Badak NGL itu adalah perusahaan LNG yang sebenarnya cukup besar ya. Waktu dulu sudah kapasitasnya sangat besar, berlokasi di Bontang, di Kalimantan atau Kalimantan Timur, ini di daerah sini. Nah, kemudian kapasitasnya itu saat ini memiliki 8 LNG train dengan total desainnya itu sekitar 22,5 metrik ton per annum. Nah, dan berdiri pada tahun 1977. Saat ini kita memaintain itu dari 8, kita maintain 3 LNG trains. Nah, kenapa seperti itu nanti ada ceritanya dan ini juga akan jadi background strategi baru tersebut diciptakan. Ini jadi historinya untuk PT Badak NGL pada tahun 1973 terdapat cadangan gas alam ya yang baru ditemukan saat itu. Kemudian dari 1973 ini tepatnya di Muara Badak ya, di Muara Badak itu ditemukan, makanya namanya PT Badak NGL. Mungkin kalau di tempat lain namanya akan berbeda lagi Bapak Ibu. Nah, setelah itu pada saat 1977 di sini pertama kalinya kedua train, jadi dibangun 2 train. Train itu adalah unit untuk memproduksi, jadi kayak satu unit untuk memproduksi LNG. Jadi di sini ada 2 train, itu startup. Nah, kemudian di sini ada LNG shipment pertama, kemudian dari 2 train, karena semakin tinggi gas yang dihasilkan oleh para produser saat itu. Nah, ini maka dibuatkan 2 train lagi, train CD.
tren C, dan tren delta. Setelah itu pertama kalinya 1988 LPG ini dilakukan. Jadi ada plan LPG dilakukan. Nah, kalau misalnya di foto ya, LPG ini di daerah ini agak namanya LPG Island kalau kita nyebutnya. Kemudian ada first LPG shipment. Nah, setelah itu tren eco, karena semakin banyak feed gas yang dihasilkan, maka tren eco ini ada satu tren lagi ekspansi, jadi punya 5. Nah, setelah itu ada tren F di 1993, lalu ada tren Golf di 1997, dan tren H expansion di 1999. Dan sejauh ini, seperti kita tahu dari 1977 sampai sekarang, PT Badak NGL sudah lebih dari 4 dekade untuk dedikasi membuat atau memproduksi LNG. Sebenarnya main bisnisnya itu adalah untuk melikuifaksi gas yang diproduksi dari gas produser. Kalau zaman dulu ada Total, Chevron, dan kawan-kawan. Kalau sekarang lebih Pertamina semua ya Pak, ada PHKT, PHSS, yang sekarang jadi PHI ya, Pertamina Hulu Indonesia. Kemudian di sini di sini saya memiliki kapasitasnya itu seperti ini. Jadi fasilitasnya itu luas areanya 2010 hektar, ada 8 LNG liquefaction train, yaitu 22,5 MTPA, ada 6 LNG storage tank, sekitar 636.000 meter kubik untuk penyimpanannya. Kemudian ada 5 LPG storage tank, sekitar 200.000 meter kubik, dan 3 LNG loading docks dengan 2 LPG loading facilities. Nah, ini mengenai PT Badak NGL. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai inventory management. Jadi di sini inventory management ini, kenapa saya bercerita tentang ini? Karena ini menarik. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sehari-hari mungkin lebih banyak ke arah plan-nya. Nah, di sini ada hal yang sebenarnya itu mendukung bagaimana PT Badak NGL itu seperti yang kita tahu itu dia memiliki reliability yang cukup tinggi. Jadi di sini adalah salah satu kunci untuk memanage inventory-nya dengan baik. Jadi inventory yang dimaksud tuh apa sih? Ini bukan inventory LNG atau LPG ya Bapak Ibu. Jadi di sini inventory-nya ini untuk barang-barang yang berkaitan dengan MRO atau kita sebut 1 maintenance, 2 repair, 3 operation. Nah, untuk maintenance ini biasanya material-material yang digunakan untuk preventive maintenance. Misal ada penggantian transmitter atau penggantian seperti lampu atau apa, jadi maintenance preventif gitu. Untuk repair itu biasanya itu untuk material-material untuk repair program, misal waktu valve-nya di overhaul karena ternyata rusak, berarti kan butuh gasket ya. Nah, itu bisa dia mengurusi hal-hal tersebut. Jadi bagian-bagian kecil, spare part kecil yang terutama yang kritikal itu di sini di stok oleh PT Badak. Kemudian yang kedua itu operation. Jadi operation ini material yang biasanya itu rutin digunakan untuk support plan operation-nya. Jadi misalnya kalau kita tahu seperti chemical, kemudian ada fuel, misal ada oli, itu yang seperti itu. Jadi inventory yang digunakan itu bukan LNG atau LPG yang akan saya bicarakan, tetapi tentang maintenance, repair, dan operation material. Nah, bagaimana sih supply chain konsepnya? Jadi sebenarnya untuk supply chain konsep sebuah ini hampir sama sih. Jadi tapi ini mungkin terlihatnya ini sebenarnya ribet, padahal enggak. Jadi di sini biasanya user atau kita memiliki satu data inventory. Nah, satu data inventory itu biasanya itu ada namanya itu ASL atau Authorized Stock List. Jadi kita punya list inventory apa saja
dan setiap inventory itu kita punya min max. Jadi maksimum diisinya berapa, minimumnya tuh dia harus berapa. Pada saat dia menunggu sampai min atau minimum, nah dia di sini akan melakukan pengisian atau namanya PR atau purchase requisition. Nah, PR ini kemudian masuk ke area procurement. Di procurement ini dilakukan seperti bidding ya. Jadi bidding, kemudian nanti tapi selama bidding, misal Bapak Ibu ada vendornya itu ada 4 gitu, 4 itu menawar A, B, C, D. Nah, itu dilakukan 2 evaluasi, namanya evaluasi teknis dan evaluasi komersial. Apabila evaluasi teknis, itu baru ke evaluasi komersial. Di sini, waktu itu saya sebagai material engineer, kebanyakan melakukan evaluasi teknis. Jadi, waktu itu saya teknik fisika ya Bapak Ibu, tapi waktu itu saya dikasih evaluasi teknisnya itu macam-macam material. Otomatis dari situ saya belajar mengenai materialnya listrik, materialnya bahkan materialnya mechanical, seperti macam-macam gitu ya, yang untuk rotor apa. Jadi itu sangat terus chemical. Dari situ banyak sekali pengetahuan yang didapat dari evaluasi teknis itu. Kemudian setelah itu, apabila evaluasi teknis, procurement evaluasi komersial, dan baru ditentukan pemenangnya lewat PO. PO itu purchase order, jadi supplier mendapatkan purchase order, kemudian nanti supplier dari PO tersebut mengirimkan material ke namanya itu receiving warehouse kalau di kita. Nah, di situ material dicek. Nah, dicek, setelah dicek macam-macam, apakah sesuai atau tidak, kuantitinya berapa, kemudian dari situ ini lengkap tidak surat-suratnya. Kalau misalnya sudah lengkap semua, itu bisa kita terbitkan namanya itu delivery order ataupun kita terbitkan namanya tally. Nah, setelah itu baru boleh supplier ini dibayar. Tapi apabila belum, biasanya kita akan terus berusaha agar materi yang disampaikan itu standar lah, sudah sesuai dengan PO yang ada. Jadi acuannya itu adalah dokumen PO. Harus asli, harus masih baru, dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah di-receive, kita baru pindah ini ke storage warehouse. Jadi di storage warehouse itu dipindah sesuai dengan jenis materialnya. Apakah dia di main, untuk material main warehouse, apakah dia untuk shutdown. Jadi ada beberapa, mungkin kalau Bapak Ibu sering kan ada shutdown berapa tahun sekali gitu, sesuai dengan jadwal shutdown. Nah, ini kita bisa ada khusus gitu. Ada project untuk project-project tertentu yang spesial. Dan di storage juga sebenarnya itu dibedakan dengan jenis materialnya. Misalnya jenis material yang besar-besar, mungkin valve atau apa, itu beda tempat penempatannya. Material yang perlu sekitar suhu sekian itu juga ada, atau bahkan untuk suhu yang sangat panas itu juga ada. Itu ada storage masing-masingnya. Nah, pada saat user atau misalnya teman-teman maintenance atau teman-teman operation membutuhkan, biasanya dari situ di-request ke issue counter. Dia bilang, saya butuh material ini, kemudian dari situ issue counter akan mengirimkan atau memberi material yang dibutuhkan. Nah, ini yang supply chain konsepnya seperti ini. Nah, sebenarnya dari sini, apa sih yang menjadi inventory indikator? Jadi, inventory indikator yang kita punya itu ada 4. Pertama itu adalah line item. Jadi, di situ adalah berapa banyak items di inventory kita. Misalnya, PT Badak NGL itu itemnya itu ada 30.000. Item itu adalah jenis seperti, oh dia valve 6 inch, bisa 4 inch, berapa, atau dari situ itemsnya itu macamnya ada sekitar 30.000-an. Kemudian setelah itu ada inventory value. Jadi itu adalah value-nya, nilai uangnya Pak, Bu. Jadi di situ nilai uangnya berapa. Nah, indikator yang ketiga itu adalah service level. Service level itu apa? Jadi service level itu adalah berapa jumlah line item yang di-issue
dibagi dengan total request. Misalnya seperti ini ya. Misalnya saya punya, ada teman maintenance minta, saya butuh gasket 5, gitu. Gasketnya 5 yang sama gitu ya. Gasket 5, kemudian ternyata yang ada di inventory itu hanya ada 4, makanya hanya dikasih 4. Berarti dari situ service level yang diberikan adalah 4 itu dibagi dengan 5, berarti sekitar 80%. Jadi service level itu berarti berapa persen bisa kita sediakan kepada user. Yang terakhir adalah turnover ratio. Nah, kalau turnover ratio ini adalah nilai dari stok atau dari material yang digunakan. Misalnya gini, saya punya material saya itu 1 juta US dollar. Nah, ternyata yang saya gunakan selama setahun ini nggak sampai 1 juta, tapi misalnya 900.000 US dollar. Berarti turnover ratio-nya itu sekitar 0,9. Nah, itu adalah inventory indikator. Sebenarnya, untuk service level itu semakin tinggi alias 100% itu semakin baik, dan turnover ratio juga harusnya itu sekitaran 1. Karena berarti bisa memanfaatkan atau mengutilize dari inventory yang ada. Nah, itu mengenai inventory indikator. Material-materialnya itu seperti apa sih biasanya? Ini ada beberapa material kategori, Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya kategorinya itu ada sesuai usage. Usage itu pemakaiannya itu untuk apa? Kemudian ada origin, ada frekuensi, dan ada tipe. Nah, untuk usage sendiri biasanya ada yang dipakai untuk MRO, atau satu lagi kalau untuk program. Programnya itu seperti ya tadi shutdown, project. Nah, itu untuk program. Tapi untuk MRO biasanya beda sendiri. Nah, untuk itu, untuk origin itu maksudnya itu ada yang seperti normal item, warranty item, ex warranty, ex repair, atau ex project. Jadi dia asalnya dari mana gitu. Nah, selanjutnya material kategori yang ketiga itu adalah frekuensi. Jadi berdasarkan frekuensi yang pergerakannya. Misalnya gini, ada yang fast moving, slow moving, non moving, sama PDS atau potential dead stock. Fast moving ini biasanya diambil 2 kali dalam 1 tahun. Yang sering itu biasanya saya kalau instrumen itu yang sering itu transmitter. Karena transmitter mungkin kadang sering diganti ya, bagi transmitter di plan itu banyak, jadi itu bisa 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian ini ada slow moving, ini biasanya minimal 1 kali dalam 2 tahun, jadi dalam 2 tahun tuh dia diambil 1 kali. Non moving itu minimal tuh harus diambil 1 kali dalam 5 tahun, dan PDS itu nggak pernah bergerak lebih dari 5 tahun, jadi dia disebutnya PDS atau potential dead stock, atau ya bisa dibilang mati gitu, hanya di situ saja. Nah, setelah itu tipenya itu ada general dan ada spare part. Nah, general itu yang biasa untuk general purpose, kalau seperti mungkin oli atau misalkan kabel, conduit. Dengan spare part itu seperti spare partnya valve, spare partnya DCS, ataupun spare part lainnya. Nah, ini mengenai material kategori. Tadi saya sempat menyebutkan ada namanya itu ASL atau Authorized Stock List. Sebenarnya dari dari maintenance atau user, kan Bapak Ibu biasanya mungkin melakukan project ya. Nah, di project itu tuh biasanya ada material baru atau ada alat baru yang dipasang. Nah, bagaimana caranya untuk jadi sebuah stok gitu, Pak? Bagaimana ya? Jadi di sini biasanya kita melakukan evaluasi. Jadi materialnya diajukan oleh user ataupun misalnya oleh pembuat project. Kemudian nanti dinilai apakah di insurance itu maksudnya itu adalah apakah dia berkaitan dengan insurance dari sebuah plan. Setelah itu apabila iya, maka bisa langsung ke MCR 1 apabila dia tidak available di lokal.
Nah, setelah itu dilihat juga apakah dia obsolete atau tidak. Obsolete itu apakah dia sudah tidak bisa sudah tidak ada di pasaran lagi, terus dia repairable atau tidak. Nah, ini masuk sini. Kalau yang repairable, dia masuknya MCR 4. MCR itu singkatan ya, Bapak Ibu, jadi itu material criticality rating untuk melihat bagaimana material tersebut itu penting. MCR 1 itu paling penting, yang keempat itu yang tidak terlalu penting, jadi biasanya dilihat monitoringnya itu lewat MCR 1 ini ya. Jadi MCR 1 dan 2 itu yang paling sering dimonitor, MCR 3 dan 4 biasanya dimonitor tapi beda waktunya itu. Jadi misalnya harusnya dalam setahun itu 2 kali untuk MCR 1 dan 2, MCR 3 dan 4 mungkin hanya sekali dilihat, oh dia kosong apa tidak gitu. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, saya itu dari sini biasanya dihitung, ini ada rumusnya, cuman di sini saya nggak kasih, tapi rumusnya itu dari criticality dari si equipment-nya sendiri, kemudian ini dari lead time itu adalah berapa lama si material ini dapat kita dapatkan, kemudian usage-nya itu udah berapa sering. Nah, ini dapat MCR score, baru masuk ke sini, saya tuh di decide ini bisa kita adakan atau tidak. Misalnya kalau MCR 1-2 langsung biasanya, M3-4 biasanya masih dipertimbangkan oleh manajemen. Ini saya itu baru masuk ke manajemen apakah ini boleh atau tidak. Jadi ini sekilas mengenai inventory management. Mungkin setelah itu saya akan membahas mengenai strategi ya. Jadi di sini kenapa saya jelaskan mengenai strategi? Karena di sini saya mau menjelaskan dan mau bercerita tentang bagaimana pengalaman saya waktu itu. Saya baru masuk sebagai material engineer, kemudian di sini diminta karena ada suatu permasalahan di PT Barak NGL saat itu mengenai inventory, kemudian diminta untuk melakukan bagaimana cara melakukan men-solve problem ini. Jadi problemnya seperti ini. Jadi ini business issue-nya. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu, tadi menyambung yang sebelumnya, kita tahu di tahun 1999 PT Badak itu lagi di atas karena 8 trennya itu berjalan semua ya sampai di tahun 2011. Di tahun 2011 ini mulai 13 di 7 tren. Nah, ini running trend-nya ini seperti ini. Ini waktu saya 2017 ya, jadi saya buat ini running trend. Kemudian ada production. Production ini terus menurun, Bapak Ibu. Kenapa menurun? Karena di sini feed gas yang diberikan oleh gas producer semakin menurun juga. Jadi terpaksa untuk membuat kita tetap efisien produksinya. Kita pelan-pelan menonaktifkan tren kita dari 8 tren di sini, kemudian di tahun 2017 jadi 7 tren, 2016 6 tren, 2017 5 tren, sampai sekarang itu kita operasionalnya sekitar 3 tren ya di tahun 2021. Nah, di 2013 ini sebenarnya kita sudah sadar, di sini kita sudah menurunkan tren. Nah, si tren ini berarti kan harusnya ada inventory-nya juga harus berkurang. Oleh karena itu, kita melakukan namanya itu write-off. Write-off ini dilakukan seperti menghapus line item tadi. Yang awalnya mungkin 50.000 line item, sekarang dihapus pelan-pelan. Nah, hingga write-off terakhir itu di 2017. Jadi write-off terakhir di 2017, kemudian ternyata
ini ada problem di 2017. Jadi di 2017 itu saya masuk ke material engineer, itu ada problem karena material availability-nya sendiri ternyata kurang. Jadi di sini material availability kurang, sehingga hal tersebut mengganggu reliability kilang. Kenapa seperti itu? Jadi ternyata material availability ini berkurang karena rate of tadi. Ternyata ada beberapa ya mungkin saya bukan bilang itu ada kesalahan ya, mungkin ada beberapa material yang masih dibutuhkan ternyata rate off gitu, karena kurangnya di situ kurangnya ini ya sinergi lah antar departemen gitu kan. Setelah itu dari bisnis isunya sendiri sebenarnya apa sih saat current inventory manajemennya ini. Nah, ini adalah inventory management yang ada waktu itu. Jadi di sini kita punya stok, review stok. Ya, jadi stoknya itu di-review berdasarkan kuantitasnya. Kemudian yang tadi saya bilang, itu di kuantitasnya itu di-review oleh min-max-nya. Kemudian nanti setelah itu ada stock replenishment, jadi ada stoknya itu diisi gitu kan. Apabila kuantitasnya mencapai minimum, sama materialnya itu berarti harus dibeli. Nah, setelah itu kategorinya itu saat itu tuh yang seperti saya ceritakan hanya ada 4 waktu itu. Fast moving, slow moving, non-moving, sama potential dead stock. Waktu itu potensial dead stock ini yang dikurang-kurangi, jadi yang dihapus, di write off lah kalau kita bilangnya tuh, di write off. Kemudian ternyata ada masalahnya itu dari sini tuh, dari previous strateginya itu adalah PDS, dia terlalu fokus untuk mengurangi angka PDS. Jadi di write off PDS-nya. Kemudian sebenarnya waktu pas awal pertama write off itu sudah bisa reduce high value ya. Jadi pas pertama write off langsung kayak berapa juta gitu, 5 juta US dollar gitu kan. Kemudian tapi ternyata ini yang lucunya adalah setelah di reduce PDS-nya, ternyata persentasenya itu masih sama Bapak Ibu. Jadi ini masih sama, aneh gitu dari PDS tersebut. Nah, ternyata setelah ditemukan lagi, jadi beberapa PDS material ini kritikal dan masih dibutuhkan di plan. Nah, ini dulu inventory value-nya itu seperti ini. Jadi di 2013 kemudian turun 2017, tapi 2017 itu dibilangnya waktu pas kita benchmarking, inventory-nya masih sangat tinggi katanya. Tapi kita tuh bingung apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hapus lagi. Karena kita takut gitu. Kita takut kita salah hapus, nanti reliability-nya berkurang, itu bisa gawat gitu. Jadinya akhirnya kita waktu itu berdiskusi dengan berbagai macam pihak. Nah, ternyata kita lihat sendiri kenapa reliability-nya berkurang, kenapa bisa seperti itu. Karena ternyata critical material yang ada itu ternyata dipanggil lagi. Maksudnya dipanggil itu misalnya udah di write off, ternyata saya itu suatu saat ada tiba-tiba tahun 2017, Pak, saya butuh ini loh, ini udah di write off. Nah, ini yang jadi masalah ternyata. Dari situ tuh critical materialnya itu write off, ternyata materialnya tidak available, kemudian ada problem di dalam plan kita, ternyata equipment tidak bisa di-repair, ya plan kita harus shutdown. Saat itu reliability-nya berkurang. Nah, dari situ sebenarnya itu kita butuh strategi baru gitu ya. Ini bukan strateginya, tapi seperti kita cari dulu akar permasalahannya itu apa sih dari sini semua gitu. Kita tahu permasalahan pertama itu high inventory. Jadi value inventory-nya tuh untuk MRO tuh masih sangat tinggi Bapak Ibu. Waktu itu saya benchmarking itu masih sangat tinggi. Kemudian
production-nya itu decline. Seperti kita tahu, feed gas-nya semakin turun. Nah, semua orang bertanya, loh, feed gas semakin turun, tapi kok inventory nggak turun juga. Tapi kita juga bingung, apa yang harus diturunkan. Nah, setelah itu juga ada urban transformation. Jadi, Bontang itu dulunya tuh, kita tuh lokasinya itu remote ya, Pak, Bu. Jadi, di situ remote, akhirnya tuh hampir semua stok itu masuk gitu. Jadi yang kecil-kecil aja yang mungkin sekarang sudah ada di Bontang itu masuk semua. Jadi udah ada udah masuk gitu kan. Kemudian saya itu ada less effective reduction program. Jadi ternyata write off sendiri itu belum efektif saat itu. Itu bisa menurunkan value yang sangat besar pada saat tahun pertama, tapi akhirnya tuh stuck selanjutnya itu. Nah, oleh karena itu objektifnya itu waktu itu saya diminta sama dulu SM-nya maintenance waktu itu minta untuk tolong buat reduce inventory value-nya kita, tapi tanpa meng-sacrifice plant reliability saat itu. Nah, dari objektif ini akhirnya saya melakukan sebuah transformasi pada saat kita tahu lah ini high inventory, kemudian ada reduction program seperti yang tadi, dan kita butuh strategi baru. Jadi strategi baru ini akhirnya diharapkan bisa melihat kalau itu tuh kritikal material atau tidak, dan tidak hanya mengcover PDS saja, tapi seluruh material harus di-cover. Kemudian di sini ada memaintain material availability juga, dan terakhir tentunya reduce inventory value. Nah, ini jadi transformasi strategi untuk transformasinya ini akhirnya dibuat waktu itu saya bersama tim membuat namanya itu adalah optimization strateginya itu namanya Zero. Jadi di sini dia strateginya berbeda dari yang ada ya, yang sebelumnya hanya fokus ke PDS. Nah, kita di sini membuat semua material itu di review, dievaluasi. Dia masuk apa? Masuk apa itu adalah masuk tipe apa. Jadi di sini kita punya ada 6 material tipe di sini. Material ada yang consumable, ada yang insurance, ada yang imperable, ada yang replacement, ada yang repairable, ada yang terakhir obsolete. Jadi di sini ada macam-macam. Nah, setelah 6 ini, jadi kita buat strategi untuk ke-6-nya. Jadi ada strategi baru untuk 6 tipe material ini. Waktu itu misalnya consumable nih, consumable ini berarti materialnya harus selalu ada. Kita harus selalu monitor material ini. Kemudian insurance itu apa sih? Insurance itu material-material yang sangat penting. Misalnya tuh kalau di PT Badak itu terkait dengan produksi LNG yang sangat penting itu pada saat material-material plan 4 atau kalau kita nyebutnya untuk masalah MCR, untuk pendinginan LNG. Nah, itu sangat penting untuk seperti kompresor, terus kemudian motornya, terus apa. Nah, itu insurance maksudnya. Kemudian di sini ada imperable. Jadi imperable itu adalah material-material yang disisihkan nilainya. Kalau misalnya kita tahu ada misalnya itu material itu umurnya itu adalah sekitaran 20 tahun misal, atau untuk seperti material-material mekanikal itu sekitaran 20 tahunnya. Nah, itu akan disisihkan nilainya karena sudah dibayar di awal. Jadi di situ disisihkan bisa menurunkan nilai value-nya, tapi dia tetap ada saat itu. Kemudian ada replacement. Jadi replacement ini adalah material-material yang sifatnya itu untuk replacement sewaktu-waktu saja. Jadi udah ada tanggal atau waktunya, misalnya jadi kita nggak perlu kayak tahun depan ada penggantian ini, nggak perlu dari tahun kapannya udah ada, tapi misalnya ya udah kita baru belinya itu pada saat misalnya tahun sebelumnya gitu.
Satu ada repairable. Nah, repairable itu adalah material-material yang biasanya itu pada saat dilakukan penggantian ternyata dia masih bisa di-repair. Ada beberapa material yang seperti itu sehingga menghasilkan kita nggak perlu beli baru gitu, tapi kita bisa menghemat dari situ material-material yang bisa di-repair gitu. Dan terakhir itu obsolete, itu material-material yang sudah tidak ada di pasaran atau sudah tidak digunakan di plan kita gitu, Bapak Ibu. Jadi dibuatkan strategi semuanya dan akhirnya dari strategi ini akhirnya dibuatkan seperti ini ya, mapping inventory-nya. Consumable itu yang paling banyak tentunya, kemudian bisa ada replacement, kemudian ada insurance 15%. Nah, dari situ inventory mapping terus kita terapkan dari tahun 2017 itu bisa di-reduce 9%. Waktu itu saya bisa mereduce sekitar 2 juta US dollar dari sekitaran 34 juta US dollar 32 juta jadi 30 juta waktu itu. Tapi ini tahun pertama, tahun berikutnya ada berapa kali lagi, akhirnya sekarang sudah cukup sekitaran 28 jutaan inventory saat itu. Jadi sudah bisa berkurang, tapi tetap plan reliability-nya tidak terganggu. Nah, setelah itu juga service level-nya ini juga meningkat dari 99,46% bisa meningkat jadi 99,69%. Jadi ini sudah sebenarnya sudah cukup baik ya segini, cuman bisa ditingkatkan kembali. Kita bisa memenuhi kebutuhan user atau maintenance dan plan, tapi juga bisa mereduce si inventory value yang ada. Jadi ini cerita saya untuk inventory strategi yang pernah dilakukan oleh saya dan rekan-rekan di PT Badak gitu ya. Mungkin kalau ada teman yang sama gitu ya, rekan-rekan yang sama bisa berdiskusi juga. Nah, terakhir saya akan memaparkan ya sedikit experience lah, mungkin problem-problem yang waktu pas dulu saya tangani waktu pas jadi material engineer ya, Bapak Ibu. Nah, ini problemnya ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah juga ya. Jadi dulu waktu saya di material engineer itu saya pernah menemukan namanya fake material. Material itu ternyata tuh saya nggak bisa tahu ini yang asli atau palsu gitu. Waktu itu saya pernah nemu itu transmitter Bapak Ibu. Jadi transmitter itu pas saya cek kok agak beda ya, gitu. Agak beda dari mulai packaging-nya, kemudian dari mulai ininya gitu kan, si bodinya agak beda. Ternyata setelah saya cek itu, wah ini palsu gitu kan. Kalau palsu terus sudah dibayar, itu rugi ya PT Badaknya gitu. Atau rugilah kitanya dibayar dapat barang palsu gitu. Kan sering juga ya kalau belanja di mana terus dapat barang palsu pasti kecewa gitu. Yang kedua tuh reuse Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kali tuh saya nemu tuh barangnya tuh ternyata udah kepakai. Dulu tuh pernah dapat gas detector punyanya General Monitor kalau nggak salah tuh. Saya cek sama teman maintenance, kok agak aneh gitu kan. Itu udah kebayar gitu kan, udah kebayar, harusnya kita baru confirm pas sudah terbayar, ternyata pas dilihat loh, ini kabelnya udah agak-agak aneh, terus pas dicek ke manufakturnya ternyata itu udah pernah digunakan untuk plan yang lain gitu waktu itu. Nah, saya itu ada di oli juga pernah dulu tuh saya pernah ini ada pernah tertipu lah waktu itu di PT Badak gitu kan. Ini case-nya tuh mungkin Bapak Ibu nanti buat kedepannya untuk perusahaan Bapak Ibu gitu, saya sharing aja. Di sini pernah ada kejadian kita beli olinya itu untuk oli trafo ya, untuk listrik biasanya kan, oli trafo. Nah, itu mereknya dulu Pertamina ya, mereknya Pertamina.
beli itu 80 drum. Nah, 80 drum itu saya waktu itu kebetulan saya belum ikut ya, cuman waktu itu dari teman tuh nggak dicek terlebih dahulu gitu kan, nggak dicek, kayak cuman melihat oh ya ini oli gitu kan, drumnya drum Pertamina, terus ada ininya pokoknya bagus lah Bapak Ibu. Nah terus pada saat mau dipakai dituangin itu ke trafonya gitu, ternyata harusnya oli trafo itu bening. Nah, kayak bening ya, ada warna dikit tapi bening. Tapi ini kotor. Jadi di situ langsung, wah ini apa gitu. Ternyata oli bekas. Jadi kayak campuran semua oli di ternyata itu bekas. Kemudian ini ada obsolete nih. Nah, obsolete ini maksudnya tuh barang-barang yang ternyata tuh udah nggak ada di pasaran. Jadi di situ misalnya waktu diesel fuel ini ya solar ya. Saya dulu waktu itu nanganin solar itu kan dipakai untuk beberapa mesin yang ada di PT Badak ya. Nah itu ternyata harus diganti karena solarnya sendiri udah nggak diproduksi lagi sama Pertamina, diganti dengan namanya tuh B20 ya. Nah itu tapi kita sebelum melakukan penggantian juga kan kita nggak mungkin langsung ganti ya, karena ini kan terkait dengan hilang gitu apabila salah atau ternyata mesinnya tidak mampu atau malah merusak mesin itu juga gawat. Waktu itu akhirnya dilakukan sejenis apa ya kayak sejenis tes gitu untuk beberapa kali dan akhirnya diputuskan kita tidak jadi pakai B20 waktu itu karena mungkin ini sudah tua-tua ya. Nah setelah itu kita pakainya di yang lain gitu yang lebih tinggi akhirnya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini tentunya sebenarnya apa sih yang didapat? Biasanya tuh bagaimana sih yang tadi yang untuk fake dan reuse itu biasanya kan kita harus cek material dulu nih. Yang oli tadi nggak dicek jadi kurang gitu ya. Jadinya kita udah dari awal sudah salah gitu. Setelah itu biasanya kalau yang tadi kayak gas detektor kita cek, kemudian kita compare sama yang kita punya biasanya. Atau biasanya kalau teman-teman teknisi atau teman-teman yang sudah senior sudah tahu, oh ini kok kayaknya aneh ya, nggak seperti ini. Kalau di compare aneh, kemudian kita tanya nih manufaktur. Beberapa kali saya sering melakukan tanya jawab sama manufaktur, ini beneran dari misalnya beneran dari PTX gak ya transmitternya atau alatnya, terus dicek sama mereka pasti bersenang hati ya untuk mengecek terus melihat oh iya Pak betul atau oh enggak ini salah atau yang waktu itu yang general monitor tadi yang gas detektor ternyata dari situ tuh gas detektor ini saya juga baru tahu kalau misalnya kita beli gas detektor di situ udah ada apa ya gasnya tuh misalnya tuh untuk plan apa itu udah terregister. Jadi dengan nomor sekian ini untuk plan apa. Waktu itu saya sampai kasih sambil beri ini nomornya ya nomor sekian. Pas dilihat ternyata untuk plan yang ada di Amerika Serikat tahun 2006 jadi sudah lama sekali baru dikasih ke kita kayak bekasan lah. Yang terakhir tentunya kalau bisa dilakukan ya dites materialnya mungkin kayak oli atau tes untuk kayak kimia gitu itu bisa dites ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada yang mau ditanyakan silahkan saya kembalikan ke Pak Edi Laksono. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Fernida yang sudah menyampaikan paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan ya yang ada di chat. Yang pertama ini dari Pak Nasio Endang. Mekanisme untuk pengadaan material tersebut apakah melalui tender atau penunjukan langsung ke rekanan subkon di perusahaan tersebut pada LNG? Terima kasih. Oh ya, ini satu-satu ya Pak ya, saya jawab. Ya. Pak. Nah, untuk biasanya sih Pak ada dua Pak, tergantung dari materialnya sendiri. Nah, untuk material biasanya material-material umum kita tender, tapi kalau material khusus, misal yang hanya dia yang punya gitu, kita pakai penunjukan langsung.
Atau bisa juga satu lagi itu adalah stand penunjukan langsungnya itu adalah kita hanya bisa pakai satu brand gitu. Jadi bisa semuanya, tapi hanya brand tersebut. Biasanya itu sih PT Badak. Tapi kebanyakan untuk stok itu tender sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Andika Lesmana. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di PT Bada LNG menggunakan alat transmitter apa saja dan diproses mana? Wah, ini Alat banyak. transmitter, iya. Alat transmitter banyak Pak. Ada Yokogawa kita pakai, Asbil, iya, terus Rosmond juga iya Pak. Ada macam-macam sih Pak. Kita open sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang bagus, biasanya kalau teman-teman itu yang dari yang baru gitu Pak, itu presentasi dulu ke kita, biar kita tahu, biar kita kenal dulu lah mereknya yang mana Pak, kalau ada yang baru gitu. Tapi kita open sih Pak. Kalau ditanyanya ini transmitternya itu apa saja dan diproses mana saja? Wah itu banyak Pak, ratusan itu. Saya nggak hafal. Oke. Berikutnya, apakah pernah menggunakan guided wave radar level transmitter? Kalau boleh tahu brandnya apa Bu? Pernah Pak, pernah. Dulu saya ingat itu saya pertama kali pasang GWR ya, itu untuk di tren Pak, di 4 proses tren itu dulu pakai GWR untuk seal oil. Jadi banyak sih Pak. Ada Pak, dan kita juga sekarang sudah mulai berpindah ke GWR ya Pak ya untuk level-level transmitter. Brandnya apa Bu? Yang ditanya Pak? brand. Brandnya yang sama Fisher, Rosmond ya, Rosmond Fisher saya lupa yang sering itu. Tapi ada juga yang lain juga Pak, Magnetrol juga kayaknya pernah juga kita. Ada macam-macam sih Pak. Baik, berikutnya, haruskah untuk alat instrumen tersebut menggunakan explosion proof? Biasanya kita pakainya itu kelas 1 div 2 Pak. Udah standarnya itu untuk di kilang kelas 1 div 2, kecuali untuk misalnya ternyata ada yang lebih dekat lagi dengan bahaya itu kelas 1 div 1, tapi kebanyakan itu kelas 1 div 2 atau EXD ya, EXD juga kita biasanya pakai EXD Pak, tapi tergantung di mana alat itu di install ya Pak ya. Baik, berikutnya dari Pak Setio Pamungkas. Bagaimana prosedur menerima barang kembalian dari sisa proyek? Prosedur barang kembalian dari sisa proyek ya Pak ya. Biasanya gini Pak, saya waktu itu karena saya pernah proyek juga, nanti barangnya itu akan didata Pak, didata, kemudian setelah didata kita ada memo sekian untuk barang sisa itu untuk didaftarkan kembali ke namanya itu ada X project warehouse. Jadi sisa-sisa proyek itu masuk ke situ Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Udin. Bagaimana cara pengadaan dan pengelolaan inventory khusus untuk barang MRO? Pengadaan barang khususnya itu maksudnya tuh, ya seperti tadi sih Pak sebenarnya kayak kita lihat min max-nya dia sudah sampai mana, dia sudah minimum, setelah itu baru kita adakan gitu. Kita bikin PR, baru PO. Nah, PO ini kan di tender ya Pak ya, di tender sama procurement, baru setelah itu kita masukkan ke supplier yang menang, baru masuk ke receiving yang tadi yang saya jelaskan, setelah itu baru ke warehouse. Itu sih Pak, pengadaannya supply chain-nya seperti itu untuk simpelnya. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Izin bertanya, apakah spare part atau material komponen lainnya di PT Bada ada semacam database dan program atau aplikasi apa yang digunakan? Apakah software berbayar, berlisensi? Lalu bagaimana dengan faktor keamanan database tersebut?
Lalu seperti apa pemantauan dari auditor? Apa yang menjadi pedoman supaya tidak terjadi temuan kejanggalan proses administrasi dan sebagainya? Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Itu kita memakai Oracle Pak, Oracle untuk database-nya. Jadi di situ ada line item itu masuk di situ, termasuk berapa jumlah yang ada, stock on hand ya, stock on hand-nya berapa, kemudian diambilnya kapan, itu ada semuanya di situ Pak. Jadi cukup lengkap. Nah setelah itu tadi itu pertanyaan terakhir apa ya Pak? Sorry, saya. Pertanyaan terakhirnya itu seperti apa pemantauan dari auditor? Apa yang menjadi pedoman supaya tidak terjadi kejanggalan proses administrasi dan sebagainya? Tentunya Pak, untuk proses auditor itu pertama kita biasanya kita selalu ada namanya itu inventory. Seperti tahunan itu kita lihat Pak, kayak inventory monitoring, dan termasuk melihat, oh ini sama atau tidak sistem dan di lapangan itu sama atau tidak jumlah inventorinya. Biasanya dari situ ada ditemukan kejanggalan-kejanggalan Pak. Jadi sebelum auditor menemukan, kita menemukan duluan Pak. Jadi, oh ternyata ada yang kurang, ternyata nggak dimasukin sistem atau justru ada yang salah gitu pada saat memasukkan ke sistem. Itu Pak biasanya. Baik. Berikutnya, ini masih ada yang menanyakan ya, materinya boleh diminta nggak? Materinya sudah di-share ya, di chat ya. Nanti juga dikirim lewat email bagi yang mendaftar. Berikutnya dari Ibu Evi Yuliawati, izin bertanya, terima kasih untuk paparannya. Bagaimana menentukan produk tersebut masuk dalam kategori MCR 1, 2, atau 3? Ini untuk MCR 1, 2, 3 itu ada hitungannya, Bu. Jadi di sini ada rumus. Kalau sebentar, saya boleh share ya. Sebentar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara untuk menentukan dia MCR 1, 2, dan 3 atau 4. Nah, biasanya itu ada 3 yang perlu dihitung. Criticality to Equipment atau CTE, itu dia punya bobot 50%, kemudian di situ adalah ada frekuensi pemakaian, kemudian ada lead time duration. Nah, biasanya di sini untuk CTE ini dihitung dilihat dari sini. Dia pakai ECR atau Equipment Criticality Rating. Biasanya di maintenance management itu ada disinggung. Jadi dia rating keberapa nih, dia paling penting atau tidak, kemudian dia fungsinya bagaimana gitu. Misalnya gini, saya kasih contohnya, ternyata misalnya ada satu valve, dia itu sangat kritikal menentukan apabila dia terjadi masalah, satu plant itu shutdown. Nah, itu dia masuk ke ECR 1. Nah, kita lihat di sini, spare part valve-nya itu apa. Nah, di sini, oh ternyata spare part valve-nya itu adalah misalnya ship-nya. Ship-nya misalnya masalah atau apa. Nah, di situ bisa dia di high. Jadi di high 100 dapat bobot 100. Berarti dengan weight 50% dikali 50% berarti nilainya 50. Nah, frekuensi of usage gitu. Oh, dia tuh termasuk apa? Apabila dia ternyata termasuk misalnya
oh dia sering diganti nih, atau dia sering dikeluarin nih, itu berarti di fast moving 100 juga, dia dapat 40. Nah, lead time ini adalah berapa lama kira-kira kalau kita lakukan pengadaan dia bisa sampai ke Bontang gitu. Biasanya kita pakai yang paling lama itu 9 bulan, yang rata-rata itu 2 bulan. Jadi kalau misalnya 9 itu 9/9 itu 10, dapat 10. Ini 2,2 tuh apa? 2,2 tuh yang dua ini. Jadi kalau di sini misalnya tuh dia di sini 50 ditambah misalnya tuh 40 ditambah misalnya tuh dia berapa gitu ya, 10. Nah, nanti di ini kan ternyata dia MCR 1, berarti harus di stok MCR itu. Jadi MCR 1 harus di stok, MCR 2 itu 50 sampai 75 itu biasanya recommended sih. Harus di stok juga. Tapi kalau yang 3-4 biasanya dipertimbangkan apakah bisa di stok atau tidak. Itu sih, Bu. Udah jelas? Baik, berikutnya dari Pak Richard ya. Apakah PT Bada bisa kontrak pembelian langsung dengan vendor di luar negeri dan melakukan impor sendiri? Apakah ada sistem seperti long term spare part agreement dengan vendor tertentu yang menjamin ketersediaan dan kualitas barang dalam jangka waktu tertentu? Ya Pak, jadi untuk long term agreement itu sebenarnya ada beberapa, kan ada macam-macam ya Pak ya. Ada yang PLA, Prestige Agreement, atau Long Term Service Agreement. Dulu sempat sama Yokogawa, kemudian ada juga yang lainnya gitu kan. Nah itu untuk ke luar negeri sepertinya masih belum bisa ya Bapak Ibu ya. Karena kita biasanya itu tentunya ada yang mengurusi dari luar, dari Indonesia gitu ya. Cuman saya kurang tahu, nanti mungkin saya bisa tanyakan gitu ya. Karena saat ini sih belum ada yang langsung ke luar negeri. Pasti harus ada perwakilannya di Indonesia, entah itu PT apa biasanya. Itu Pak. Ya. Ini dari Pak Tanjung Pasaribu ya. Sebelum write off biasanya user diajak melihat stok ke gudang enggak? Nah, sebelum write off itu biasanya kita write off ini bersama user Pak. Jadi waktu itu kita evaluasi dengan user, terus melihat kira-kira ini masih dipakai atau tidak barang tersebut. Kalau misalnya tidak, dan misalnya tuh barangnya sudah tidak perlu digunakan karena memang tidak ada lagi di plan, biasanya langsung di write off. Seperti itu sih Pak. Jadi tetap diinfokan ke user dan tetap dievaluasi oleh user. Itu sih Pak. Apakah yang dimaksud dengan kriteria insurance spare? Untuk insurance spare ya Pak, itu terkait dengan material-material yang menjadi kritikal Pak, yang kritikal sekali untuk PT Badak. Jadi seperti mungkin kalau Bapak kenal tuh kayak materialnya 4K atau kompresornya di plan 4, kemudian material mungkin di area plan 5 gitu. Jadi ada beberapa material-material yang harus ada terus gitu, harus ada. Mau dia misalnya tuh insuransi itu mau dia dipakainya kapanpun, kayak misalnya tuh untuk 4K ya, rotornya kompresor gitu. Kita nggak tahu gitu, itu bakal rusak kapan, tapi kita harus tetap sedia. Itu insuransi. Baik, berikutnya dari Pak Agung Sedayu nih. Terkait dengan peraturan TKDN yang saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah, bagaimanakah implementasinya terutama dalam pengadaan material-material ini? Apakah ada kebijakan di internal perusahaan terhadap implementasi TKDN? Tentu ada sih Pak untuk material-material TKDN-nya, tapi untuk spare part sendiri saat ini
kita masih pakai karena spare part ya Pak ya, kita masih pakai spare part yang sesuai lah, yang sesuai dari equipment-nya. Tapi untuk masalah seperti proyek baru Pak, itu kita tentunya melihat TKDN-nya Pak. TKDN misalnya kita mau beli barang apa, beberapa kita pakai TKDN gitu, kayak satu proyek itu. Kalau instrumen mungkin agak susah ya untuk TKDN ya, karena misalnya terkait dengan kayak DCS atau apa, itu agak susah. Tapi biasanya kita menyeimbangkan dengan material-material lain yang ada, misalnya tuh kabelnya atau apa. Jadi kita tetap memenuhi TKDN kalau misalnya di suatu proyek biasanya Pak. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Tanjung Pasar Ibu lagi, itu menjaga double code terutama dari penambahan material proyek baru untuk melakukan filter sistem yang dipakai, sebab spek material proyek kadang tidak jelas. Info ada yang di hidden. Material consumable fast moving. Berapa persen yang dikontrak dan jenis kontraknya? Gimana nih? Maksudnya Pak? Sorry Pak. Double code untuk material proyek baru ya? Iya. Nah, biasanya itu gini Pak, kalau misalnya lihat material proyek itu, pas pertama melakukan proyek pun, pada saat lihat proyek, material proyek yang dilihat ya, itu biasanya kita evaluasi dulu Pak Tanjung ya. Kita evaluasi, ini materialnya ada di stok atau tidak. Kalau misalnya ada, ternyata kita pakai material stok, atau kita beli, tapi stok code-nya tetap itu, stok code-nya tetap yang itu Pak, tapi untuk proyek. Nah, jadi kita di situ sudah melakukan evaluasi dari awal proyek sebelum dimulai. Nah, setelah dilakukan, selesai, proyek selesai, kita ya langsung kita eksprojekkan gitu si material tersebut, atau dikembalikan lagi gitu. Nah, itu sih Pak. Nah, kalau material consumable atau fast moving, berapa persen yang dikontrak dan jenis kontraknya? Kalau consumable biasanya kayak jenis kontraknya itu kayak bisa PLA Pak, price list agreement, atau ada forward purchase FPA, forward purchase agreement, itu bisa juga Pak. Dan berapa persen yang dikontrakkan? Saat ini sih saya belum bisa menghitung persentasenya ya Pak ya. Karena itu sebenarnya sudah cukup banyak ya. Contohnya tuh kalau instrumen itu yang dikontrakkan tuh ini Pak, TI yang punyanya Ascroft itu dikontrakkan. Dulu juga sama Yokogawa sempat juga ada kontrak juga, cuman sekarang udah enggak. Kemudian biasanya ada juga material-material seperti APD Pak, APD itu yang paling sering karena consumable sekali itu. Itu sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi. Bagaimana cara meningkatkan service level? Nah, service level ya Pak ya. Service level ini kan berarti kita harus menjaga availability ya Pak ya. Caranya itu adalah yang tadi Pak, jadi dilihat, ternyata barang-barang yang sering diambil atau yang sering diambil oleh teman-teman itu yang seperti apa. Nah, dari situ bisa kelihatan dari pergerakannya. Dan dari pergerakannya itu kita bisa, kenapa bisa meningkatkan itu, caranya adalah kita tetap menjaga availability dengan, kita sering memonitor barang tersebut, Pak. Ini kira-kira yang sering ada nih. Nah, itu cara meningkatkannya seperti itu, Pak. Jadi dimonitor terus, kemudian biasanya ada notification dari sistem, wah ini sudah ada nih, sudah mau habis, sudah minimum. Kita pasti langsung melakukan pengadaan, itu sih, Pak. Baik, berikutnya dari Ibu Familia. Apakah hierarki aset di PT Badak sudah sampai level part atau komponen, sehingga bisa mendapatkan informasi histori penggantian komponen atau part, misalnya kompresor, dari awal dipasang sampai akhir umur operasinya dengan hanya menggunakan satu kode aset?
Itu bisa kelihatan Pak, bisa kelihatan karena kan di Oracle itu biasanya kan kita cari kode asetnya, misalnya tuh tag number-nya sekian gitu ya. Nah dari situ tuh ada kayak dia pernah maintenance-nya berapa kali, apa yang diganti, misalnya tuh tahun berapa, itu bisa terlihat semua Pak. Jadi sampai ke arah situ sih. Dan dari situ bisa kelihatan, oh ternyata, dan dia nyambung, dia connect juga Pak dengan sistem material yang ada, pas diklik, oh yang sering diganti ini material yang mana, gitu. Itu terlihat Pak dari situ. Sampai part ya, jadi di bawahnya misalkan tag tadi, di bawahnya tag ada turunannya. Iya Pak, betul. Oh, sampai ke sana ya, sampai level komponen ya. Betul, Part Pak. apa itu istilahnya itu item yang diganti atau diperbaiki ya. Iya betul Pak. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Iksan. Ini pertanyaannya banyak sekali nih, 4 dan panjang kalimatnya. Ya baca satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah di BADA sudah menerapkan three-way matching PO, invoice, dan GR untuk semua spare part? Three-way matching, saya belum pernah dengar sih Pak three-way matching. Tapi kalau ini saya kurang tahu ya Pak ya untuk three-way matching ini ya. Ini PO, invoice kan udah biasa, yang GR apa ini? Iya, ini GR apa ya? Mungkin Pak Muhammad Ihsan bisa. Oh, sebentar. Ini harus dipanggil ini Pak Muhammad Iksannya ini. Pak Muhammad Iksan, coba diberikan clue. Iya Pak, Assalamualaikum Pak Edi. Ya. Saya Iksan Pak, TF 2000 Pak, sehat Pak ya? Oh, ini menguji temennya ini. Coba iya, itu Pak. Dijelaskan. Ya ini Bu, kan kalau di procurement to pay kan ada three-way matching ya, artinya ada PO, ada GR, ada invoice. Maksudnya kan semua harus punya PO ya, GR dan invoice gitu. Good receipt artinya ya oleh gudang. Terima kasih. Oh iya, itu udah matching Pak. Jadi three-way matching itu sudah sih Pak. Karena kan kita sebelum melakukan apa ya, kan ada PO nih, terus dari PO itu muncul invoice kan dari kanan ya. Kemudian ada pas di receive itu dilihat gitu, sudah sesuai atau tidak gitu. Jadi matching atau tidak dari ketiganya. Kalau tidak matching kan pasti ada yang salah ya Pak ya. Ternyata barang yang dikirim beda gitu kan, atau beda sedikit spek saja, itu pasti kelihatan gitu Pak dari matching yang tadi itu, yang 3 itu Pak. Iya Pak Ihsan. Baik, berikutnya nomor 2. Bagaimana identifikasi spare part di sana? Apakah pernah ada kasus emergency sehingga ada pembelian tanpa PO, petty cash? Misal ada spare part yang ada made code-nya tapi belum datang, tapi dibutuhkan dalam waktu dekat, maupun spare part yang belum ada made code. Siapakah bayarnya untuk kasus emergency? Apakah memungkinkan dari eksekutor maintenance planner atau planner maintenance atau operasi? Kasus emergency ada pembelian tanpa PO, sepertinya tidak ada ya Pak ya. Kita pasti lewat PO, tapi biasanya untuk kasus-kasus emergency yang ternyata materialnya itu ada di tidak ada di stok biasanya, tapi ada di lokal, misalnya di Kota Bontang ya. Nah itu biasanya kita pakai untuk sementara pakai PNK. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk kasus-kasus emergency yang sampai harus tidak ada PO atau PNK sih tidak ada ya Pak ya. Dan bayarnya pun kita sesuai Pak, biasanya bayarnya itu dari procurement, jadi sudah sesuai dengan prosedur sih Pak. Kita ya cukup taat prosedur lah Pak. Nomor 3, bagaimana strategi PT BADA untuk memaintain service level dan lead time? Berapa lama biasanya timeline dari PR menjadi PO di BADA?
Untuk strateginya seperti tadi Pak, jadi kita terus monitoring, kemudian tadi juga kita terus jadi apabila ada perubahan terkait dengan min-max, perubahan min-max atau apa, kita cepat, jadi kita di situ mengetahui, oh ternyata ini setiap tahunnya itu ada kegiatan untuk memonitor inventory, termasuk melihat apakah ada perubahan min-max yang perlu dilakukan, evaluasi. Nah, itu semua untuk memantau si service level itu. Dan lead time itu, untuk lead time tentunya kita biasanya dengan supplier itu ada ini ya, cukup ketat lah Pak untuk lead time. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh ini kira-kira lead time-nya berapa, kemudian kita juga bisa menjaga lead time itu agar cepat, biasanya apalagi untuk yang dibutuhkan. Dan terakhir itu untuk berapa lama timeline dari PR menjadi PO, di kita itu sekitar 30 hari Pak acuannya, 30 hari dari PR menjadi PO. Pertanyaan nomor 4, bagaimana mengidentifikasi spare part mana yang distokan masuk gudang dan mana yang consumable expense, datang langsung pakai, dan mungkin kombinasi dari keduanya, bisa inventory atau expense. Terima kasih. Mengidentifikasi itu ini Pak yang seperti tadi Pak, kalau misalnya dia ternyata spare part yang bisa yang susah ditemukan atau misalnya dia tidak yang jarang digunakan, nah itu dia masuk spare part. Tapi untuk consumable itu biasanya dia lokal available Pak, biasanya lokal available, jadi kita nggak perlu masuk gudang gitu. Biasanya kita pakai PNK. Kalau zaman dulu kan semuanya masuk gudang, kalau sekarang enggak Pak. Berikutnya dari Pak Eri Rismawan, bagaimana cara registrasi vendor di PT Bada? Registrasi biasanya ke e-procurement Pak, nanti Bapak bisa masuk ke websitenya Badak, nanti www.badaklng.co.id ya, .co.id, nanti setelah itu ada e-procurement, nanti dari situ Bapak bisa baca, bisa registrasi di sana. Baik, berikutnya dari Pak Ramadhani Ikhlasul Amal. Untuk brand pompa yang digunakan apa ya di Bada LNG? Brand pompa itu banyak Pak. Saya pompa banyak ya. Iya, banyak Pak. Ini tergantung siapa yang menang waktu itu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan ini. Oke. Baik, dari Pak Rizky. Untuk kalibrasi instrumen apakah dilakukan vendor atau internal? Terima kasih. Kalibrasi alat instrumen tergantung. Jadi untuk kalibrasi biasa seperti transmitter, kayak PI atau apa, itu biasanya kita pakai internal. Tapi untuk misalnya terkait dengan seperti ada timbangan atau misalnya ada flow transmitter yang khusus untuk custody, biasanya eksternal sih Pak, dari tentunya dari metrologi ya Pak ya, itu sih. Baik, berikutnya dari Pak Inengah Simpen. Di PT Bada bisakah menerima mahasiswa untuk PKL? Bisa Pak, bisa sekali Pak, nanti bisa daftar ke HRD kita biasanya. Oh, ini Pak Inengah Simpen ini dari Universitas Udayana ini. Ini dari Bali. Pernah nggak tuh yang dari Udayana PKL di PT Bada itu ada nggak? Saya sampai saat ini belum menerima ya Pak ya, tapi mungkin bisa Pak, bisa aja Pak masuk. Karena ada berbagai macam ini. Ya. Yaitu Pak Nengah, ya silakan kontak ke PT Bada kalau mau mengirim mahasiswanya ke sana. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, izin tanya seberapa banyak dan seberapa jauh kurikulum Prodi Teknik Fisika yang Anda tempuh pelajari dapat digunakan di tempat kerja sekarang ini? Sebenarnya banyak Pak yang bisa dipelajari, yang bisa diterapkan ya Pak ya.
Cuman waktu kuliah saya kan tahu ya lebih ini ya kayak kulitnya ya Pak ya. Tapi waktu pas di pekerjaan tentunya lebih banyak dan lebih dalam. Tapi karena saya tuh untungnya bukan tidak salah jurusan ke misalnya itu perusahaannya ke tempat lain gitu. Saya alhamdulillahnya masih menggunakan teknik fisika ini gitu Pak untuk hampir ya sekitar 50% lah Pak ya. 50% ya? Iya Pak. Baik, oke. Dari Pak Andi Mulyono, berapa total value per tahun dari material yang di-request user tetapi tidak tersedia di stok? Bagaimana metode improvement-nya di PT Bada? Total value-nya saya harus lihat ya Pak ya di sistem untuk saat ini. Tapi sejauh saya sih sangat kecil ya Pak ya untuk yang ada di stok yang nggak ada di stok ya. Ya mungkin nggak karena kan service levelnya cukup tinggi ya Pak ya. Cuman mungkin ada beberapa yang ternyata critical tidak ada gitu ya. Itu beberapa kali saja sih Pak. Nah, metode improvement itu ya seperti tadi Pak yang dijelaskan. Caranya mungkin kalau misalnya ternyata ada beberapa material yang sering digunakan gitu, ternyata tapi tidak ada di stok, berarti ada kesalahan ya Pak ya, berarti kita harus memasukkannya ke stok mungkin dari situ. Karena beberapa kali juga saya pernah melakukan hal tersebut, jadi dilihat, dievaluasi, kenapa user selalu memesan ini gitu ya, tapi nggak ada di stok. Jadi dari situ kita buatkan material baru, kode material baru, dan kita stokkan. Itu sih Pak, improve-nya saat ini. Jadi kita terus evaluasi setiap tahun sih. Baik, dari ini berikutnya pertanyaan dari Pak Eri Rismawan nih. Lebih spesifik, di mana peran lulusan jurusan teknik fisika pada SIM bila dikaitkan ke ilmuwan teknik fisika? Gimana nih jawabnya ini? Nah, ini jawabnya, saya ingin menceritakannya tuh ternyata ya Pak ya, dari teknik fisika itu kan kita selama ini mengenalnya mengenai fungsi alat tersebut seperti apa, terus bagaimana cara settingnya di lapangan, install-nya di lapangan gitu. Tapi kita sebenarnya nggak tahu gitu bagaimana kita menemukan alat itu tuh benar atau tidak. Kita mengevaluasi alat itu cocok atau tidak dengan kebutuhan kita. Nah, dari situ saya mengerti gitu teknik fisika yang ada itu saya pergunakannya itu untuk melihat saya bisa evaluasi alat ini cocok atau tidak dengan yang saya butuhkan. Itu yang sebenarnya yang saya ingin tonjolkan gitu. Dan dari situ tuh ternyata ada hal-hal lain yang bisa saya dapatkan gitu. Awalnya evaluasi teknis gitu Pak, sampai bosan, tapi akhirnya bisa tahu gitu. Oh, teknik fisika itu saya bisa dapat keilmuannya itu saya bisa kenal banyak alat di situ Pak, nggak cuman valve doang gitu atau transmitter doang gitu Pak, itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Apakah dulu waktu kuliah sudah banyak belajar tentang ilmu bahan, material sains, dan manajemen terkait? Bahan atau material sains untuk manajemen itu dulu saya belajarnya kayaknya belum sampai supply chain siapa ya waktu itu kebetulan. Jadi itu sepertinya kebanyakan itu supply chain itu ada di TI ya, teknik industri ya. Jadi saya juga baru banget gitu belajar dari awal lagi. Jadi belum ada sih waktu itu. Baik, berikutnya dari Pak Palwijaya. Setahu saya train A sampai D statusnya long term idle. Apakah peralatannya bisa digunakan sebagai spare part untuk train E sampai H? Untuk tren AB itu sudah bukan LTI Pak, sudah kalau kita serahkan ke Elman ya Pak ya sebagai, jadi tidak bisa kita jadikan untuk spare part. Tapi untuk tren C itu kita masih bisa ya, kita masih bisa gunakan ya untuk spare part
kalau misalnya sama. Tapi tidak semua sama sih Pak, karena beberapa mungkin ada speknya beda. Karena E sampai H itu berbeda ininya Pak, kapasitas produksinya dengan A sampai D. Itu Pak Paul. Baik, berikutnya dari Pak Ari Sucipto. Kalau untuk troubleshooting yang di kompresor, kalau untuk spare part materialnya apa sudah tersedia langsung dan mengidentifikasi materialnya seperti apa ya Bu? Nah, untuk troubleshooting itu biasanya udah ada langsung Pak materialnya ya. Kecuali mungkin untuk material-material khusus ya yang yang untuk overhaul. Kan ada overhaul, ada yang buat troubleshooting. Nah, itu identifikasinya biasanya kita disesuaikan dengan manufaktur spare part list ya. Jadi apa yang memang harus kita stok gitu di situ. Jadi itu saja sih Pak, kita sesuai dengan manufaktur saja. Baik, berikutnya dari Ibu Wirawati Yusuf ya, berapa besar peran manajemen spare parts sehingga manajemen ini sangat penting? Kalau misalnya di dalam maintenance management, spare part itu sangat penting karena apabila ada masalah gitu, kemudian tidak ada materialnya, kita tidak bisa mengganti, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Pak Bu. Jadi menurut saya dari sini peran itu sangat penting. Jadi meskipun misalnya orang maintenance-nya jago-jago, tapi ternyata material kurang, tentunya plan tetap harus di-shutdown. Itu sih Pak. Kan termasuk juga mengontrol jumlah material yang di gudang. Kalau enggak nanti uang terlalu banyak diem di gudang ya. Betul Pak, betul. Nah, coba itu nilainya apa barang yang ada di gudang berapa itu nilainya? Sekarang di 28 juta ya Pak, 28 juta kan, ya. Barang di gudang hampir 30 juta US dollar itu kalau nggak dikontrol itu bisa berlipat-lipat. Betul Pak. Kalau kita terus-terusan isi juga salah gitu Pak. Tapi kalau nggak isi juga. Nah itu untuk menekankan pentingnya itu kan ya manajemen macam-macam tadi. Baik, berikutnya dari Pak Abdul Haris ya. Apakah PT Bada mengacu pada vendor list yang sudah di-approve manajemen atau technical? Bagaimana bila vendor di luar brand tersebut agar bisa bersaing dengan brand yang sudah ada? Ini terkait AML ya Pak ya. Kalau AML sejujurnya kita belum menerapkan AML secara ini ya Pak ya, secara resmi gitu Pak, vendor list-nya. Tapi biasanya dari brand-brand lain tuh bisa bersaing Pak apabila misalnya ada tender terbuka. Nah biasanya untuk bersaing itu tentunya kan kita harus kenal dulu ya brandnya itu apa, terus pernah dipakai di mana. Jadi kita tahu dan kita yakin. Beberapa kali itu biasanya kita lakukan tes juga Pak. Jadi di tes misalnya itu ini cocok nggak dengan plan kita gitu. Kayak beberapa kali itu valve itu beberapa kali ada masuk valve baru untuk proyek-proyek kita atau untuk yang lain itu bisa Pak. Jadi bisa masuk aja Pak. Asal kita kenal dulu lah. Nanti Bapak bisa presentasi lah nanti ke PT Badak gitu. Itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Paul Wijaya nih. Apakah PT Bada menerapkan ISO 37001? Menerapkan Pak 37001 ya. Itu ISO-nya sendiri kan kita sudah menerapkan di ISO selain 37001 juga di ISO yang lainnya ya. Nah, saat ini untuk 37001 atau SMAP ya biasanya anti swap ya Pak ya. Saat ini tuh baru kita baru dapat sertifikasinya Pak tahun ini, alhamdulillah. Jadi sudah diterapkan. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Aris Sucipto ya. Apakah pernah terjadi kegagalan untuk turbin di PT Bada LNG? Kalau pernah terjadi, apakah faktor dari kegagalan material? Dan contohnya seperti apa kegagalan dari spek materialnya?
Kalau untuk biasanya Pak, troubleshooting turbin itu sepertinya kebanyakan dari kita bukan dari kegagalan material ya Pak ya. Dari waktu itu bukan dari material sih Pak. Jadi kebanyakan justru si turbinnya itu yang kena gitu, yang jadi mungkin gara-gara ada kebanyakan human error Pak terjadinya itu waktu dulu. Tapi itu Baik. juga. Ya, berikutnya dari Ibu Elsa Anggia. Apakah ada tips and trick ya, untuk fresh graduate teknik fisika yang ingin masuk bidang SIM? Terima kasih, Bu. Ya, tips and trick-nya sebenarnya semua lulusan apalagi teknik ya itu bisa masuk ke bidang apa saja gitu. Kalau misalnya mau ke SCM silakan masuk, nanti bisa mungkin baca-baca terlebih dahulu. Kemudian yang penting itu selalu terbuka. Jadi terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan selalu ingin tahu terhadap ilmu-ilmu yang mungkin belum dipelajari. Itu saja sih. Baik, kemudian dari Pak Putih Santoso, bagaimana merumuskan min-max material yang di stok di gudang? Berikut reorder point-nya. Apakah berdasarkan pengalaman penggunaan di plan plus evaluasi atau bisa menggunakan software tertentu dari Oracle Database? Untuk min-max itu kita punya rumusnya sendiri, Pak, Bu. Cuman saya belum bisa share ya untuk itu. Untuk min-max itu. Nah, itu ada rumus sendiri dan biasanya itu di-review oleh kita dan reorder point-nya itu biasanya itu tergantung dari jenis materialnya. Apabila kayak tadi dia masuknya MCR 1, itu reorder point-nya tuh beda gitu ya, beda sendiri. Nah, bisa menggunakan software tertentu bisa, tapi kalau Oracle itu saat ini belum bisa sih kalau yang saya buat itu. Jadi itu di reviewnya itu masing-masing secara manual dulu gitu kan. Manual tuh ya Excel atau yang lainnya. Tapi setahu saya itu ada beberapa software kayak POQM itu untuk menentukan min-max sih, itu bisa dihitung masing-masing. Baik, berikutnya dari Pak Tanjung Pasaribu. Barang write-off apakah dilakukan tiap tahun atau bagaimana? Kemudian apa dilelang ke umum? Dan yang membuat estimasi nilainya siapa? Barang write-off itu biasanya tuh dilakukannya tuh tiap tahun, tapi kita nggak lelang ke umum, Bapak Ibu, karena kan setelah kita write-off itu kita serahkan kembali ke Elman untuk aset negara, karena ini kan aset negara, kita nggak bisa jual ke umum. Itu. Baik, ini tadi pertanyaan terakhir ya. Ini jam 17.15 tapi karena pembicaranya dari Badak ya, dari Bontang ya, di sana sudah 18.15 jadi sudah mungkin maghrib ya, udah masuk ya. Jadi kita harus akhiri acara ini agak siang, mohon maaf. Untuk besok karena ini besok libur ya, jadi kita juga ikut libur, termasuk minggu depan juga ini karena ada Selasa itu juga hari kemerdekaan, kita juga libur, jadi minggu depan juga hanya kalau minggu ini Selasa, minggu depan kita ininya webinarnya Rabu gitu ya. Itu jadi minggu ini dan minggu depan kita hanya sekali dalam seminggu. Tapi ini muncul pertanyaan lagi nih dari Pak. Ini pertanyaan atau apa ini? Ini Bukan Pak Edi, bukan itu ya, hanya sejarah PT Badak aja. Jadi steam turbin rotornya pernah. Oh ya oke. Penjelasan ini ada penjelasan. Oke, baik.
Jadi kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih pada Bu Fernida Mufidah yang sudah menyampaikan materi dan menjawab banyak pertanyaan sore hari ini. Terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan sistem momennya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik KPI sore hari ini. Mohon maaf, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap terapkan dengan disiplin protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir. Kita bisa melakukan kegiatan secara normal. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, Bu Feni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ferni. Ya, makasih Pak Yogi. Pamit semua Bapak-bapak. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Joko. Terima kasih. Sebetulnya mungkin tidak hanya trust, sebetulnya power to weight ratio, mungkin ya Pak, power to weight ratio dari baterai